subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Instruksi larangan mudik saat Idul Fitri yang dikeluarkan pemerintah disambut baik Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Gubernur memerintahkan jajarannya memperketat penjagaan di pintu masuk dan keluar untuk mencegah mobilitas warga dari luar Sumatera Utara. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kepada jajarannya untuk menjaga pintu keluar masuk ke Sumatera Utara selama Ramadan merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah yang melarang masyarakat mudik saat Idul Fitri nanti. Pengetatan penjagaan dilakukan untuk mencegah mobilitas warga baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Gubernur menegaskan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Larangan mudik ini berlaku untuk semua pihak, mulai dari aparatur sipil negara, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan masyarakat umum. Karena itu Gubernur mengimbau kepada masyarakat Sumatera Utara tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19. Gubernur di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mempertanyakan konsistensi larangan mudik Lebaran tahun 2021. Sultan bahkan tidak yakin larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat akan ditaati oleh warga. Menurut Sultan, dirinya tidak yakin larangan mudik Lebaran oleh pemerintah pusat akan ditaati masyarakat. Sultan masih mempertanyakan konsistensi pemerintah pusat terkait larangan mudik mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sebagai contoh, jika mudik memang dilarang, apakah bus, pesawat terbang, dan kereta api tidak beroperasi mengangkut penumpang? Selain itu, pengguna mobil pribadi juga tidak bisa diprediksi. Sementara itu, sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021 sebagai upaya mengendalikan COVID-19. Pemerintah bersama Polri juga sudah menyiapkan sedikitnya 300 titik penyekatan untuk mencegah warga mudik di Pulau Jawa dari saya bagaimana konsisten itu dilakukan kalau memang dilarang. Pokoknya tidak ada yang kejaran pakai mobil pribadi dan sebagainya. Saya nggak yakin itu. Kalau orang selamanya disuruh di rumah terus ya. Pemerintah tahun ini tampaknya masih menjadi polemik. Bagaimanakah epidemiolog menyikapi larangan ini? Sudah hadir bersama kami Mas Dalina Pane, seorang epidemiolog, yaitu dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Dan juga telah hadir Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, yang membuat gebrakan dengan membuat sebuah tempat isolasi mandiri bagi pemudik nekat di tempat khusus. Apa tempatnya nanti kita akan perbincangkan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Maidi. Selamat malam Bu Masda. Saya terlebih dahulu ke Bu Masda ya. Bu Masda, kalau kita lihat pemerintah punya niat yang tegas untuk melarang mudik Lebaran tertanggal 6 sampai tanggal 17. Namun pada kenyataannya wisata tetap dibuka. Kemudian juga paralel dengan itu harga swab antigen diturunkan di stasiun-stasiun kereta. Bagaimana Anda menanggapinya? Jadi yang terpenting dalam setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah implementasinya dan hasil akhirnya. Apakah benar larangan mudik itu mampu mengendalikan pandemi ini? Kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu juga ada larangan mudik, tetapi ternyata itu tidak mampu untuk menurunkan kasus baru COVID-19. Tapi itu juga seiring dengan makin baiknya kualitas testing kita. Jadi yang terpenting dari larangan mudik adalah implementasinya. Jangan sampai regulasi tersebut hanya lip service saja, hanya seolah-olah bekerja, padahal sebenarnya di lapangan tidak berjalan seperti itu. Oke, jika intinya adalah mengendalikan COVID-19, pada akhirnya kan kerumunan kan tidak bisa dihindari jika tempat-tempat tersebut seperti tempat wisata tetap dibuka. Ya, itu juga satu hal yang kontroversi. Satu sisi kita melarang mudik, padahal mudik sendiri sebenarnya perjalanannya
tidaklah terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu malah perilaku di tempat mudik. Nah, itu yang sebenarnya satgas-satgas di wilayah yang harusnya bekerja lebih keras untuk mengendalikan itu. Jadi itu wajar saja kalau masyarakat kemudian berpolemik tentang hal ini. Satu sisi kita melarang orang mudik, tetapi kemudian tempat wisata dibuka luas, kemudian seperti di Jakarta rumah makan buka bersama itu dibolehkan, kemudian juga bioskop sudah mulai berjalan. Jadi sebenarnya esensi dari regulasi yang dikeluarkan itu apakah memang benar untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ataukah hanya sekedar aturan yang dibuat sebagai tanda bahwa bekerja gitu. Oke. Sudah disinggung tadi Satgas di wilayah, saya langsung ke Pak Maidi, Wali Kota Madiun. Pak, saya baca Anda akan menyiapkan satu tempat khusus, yang mana tempat itu adalah penjara militer peninggalan Belanda begitu. Disebut juga tempat itu angker. Apa niat Anda di balik ini, Pak? Begini, masalahnya bahwa saya punya program 5 hari sebelum hari raya. Saya akan menolakkan yang diisolasi. Saat ini yang aktif kan masih banyak. Kalau yang aktif ini semakin banyak, hari raya itu nanti di rumah sakit bornya tinggi, yang aktif banyak, yang meninggal banyak, orang semuanya susah, hari raya susah. Maka saya punya program bahwa bagaimana seminggu sebelum hari raya itu ruang isolasi itu bisa kosong, orang bisa menikmati hari raya di kota ini. Oleh karena itu yang mudik, yang terpaksa dia mudik, belum vaksin 3 kali, dia tidak bawa swab dan sebagainya, ya mohon maaf, ini langsung kita arahkan ke sana ada pos. Kalau itu satu mobil dan sebagainya, ya tetap harus masuk dulu. Sebelum masuk, ya mohon maaf tidak boleh masuk ke tadi. Karena apa? Bahwa sekarang kita getolnya vaksin ya. Vaksin pada bulan puasa ini saya betul-betul kita selesaikan. Terus yang isolasi ini kita selesaikan benar. Ya. Dan kita masih untuk tracing sehingga dengan pola seperti ini. Ya, pertanyaan berikutnya, kenapa harus bekas penjara, Pak? Disebutkan juga tempat itu juga angker, dalam tanda kutip ya. Apakah ada niatan Anda dalam tanda kutip juga ini, Pak, menghukum para pemudik yang datang ke Madiun? Oh iya, dia kalau nanti tempat yang angker ini nanti dia tahu, kalau ini aja sudah kita lihat bahwa kalau nanti dia itu sudah saya masukkan di situ, tempatnya angker, itu didirikan 18 dan itu bisa ditanyakan tetangga sekitarnya, sehingga ya mau pulang hati-hati lah, benar, kalau mau melanggar hati-hati untuk masuk ke kota Madiun. Karena benar-benar kota ini kita siapkan, kalau memang dia memaksa, dia itu pulang ke Pegang, ya mohon maaf, ini disitulah tempatnya memang. Ini sudah kita siapkan. Oke, saya kembali ke Bu Masda. Bu Masda, Anda nilai cara ini cara yang kreatif sekaligus efektif kah? Ya. Fungsi pemerintah itu melindungi rakyatnya, membuat masyarakat itu menjadi senang menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita sebagai pemerintah sebaiknya mengusahakan sekuat tenaga untuk bisa menurunkan jumlah kasus. Untuk mengendalikan pandemi terutama ya, mengendalikan jumlah kasus salah satu indikator. Jawa Timur menurut saya sudah cukup baik di dalam mengendalikan pandemi ini dalam 10 minggu terakhir. 10 minggu terakhir sudah turun. Karena itu, karena regulasi ini sudah digulirkan, maka yang harus kita lakukan adalah taat pada regulasi tersebut. Sambil juga memantau apakah regulasi tersebut memang dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, ataukah itu hanya sekedar regulasi. Kemudian yang kedua, kita akan lihat indikatornya. Kalau ternyata regulasi tersebut malah meningkatkan jumlah kasus, itu menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak efektif. Apapun caranya, apapun yang dilakukan, selama dia tetap meningkatkan jumlah kasus, maka regulasi tersebut tidak efektif. Bu Masda. Tapi karena ya, kalau kita berkaca dari data yang dikeluarkan oleh survei Balitbang Kemenhub, 11% masyarakat masih ingin untuk mudik. Artinya ini angka yang tidak sedikit. Terhitung puluhan juta warga masih ingin mudik. Bagaimana Anda melihat pemudik tidak akan kucing-kucingan, mengambil jalur-jalur tersembunyi untuk mengelabui petugas? Ya, kita lupa
lupa ada 3 kali libur panjang di tahun 2021 ini yang ternyata kasusnya tidak naik, liburnya panjang, ada Imlek, ada Isra Mi'raj, ada kemarin Paskah, ini sudah 2 minggu pasca-pasca. Kasusnya apakah naik? Enggak. Kenapa? Karena tracingnya kuat. Karena testingnya bagus, bukan karena mobilisasi atau mudiknya. Kalau mudiknya saya yakin masyarakat tetap akan mudik walaupun dikeluarkan aturan seperti itu. Yang terjadi adalah sekarang mudiknya lebih cepat. Masyarakat kita tuh pintar. Kalau tidak dibolehkan mudik tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, dia akan mudik tanggal 5. Siapa yang bisa memastikan bahwa mereka tidak dicegat di berbagai titik-titik tersebut. Saya kira effort yang dikeluarkan lebih baik digunakan untuk mengendalikan, bukan. Iya, saya ke Pak Maidi. Pak Maidi, jika disebutkan tadi ada keinginan dari masyarakat yang tinggi untuk mudik dan tidak sedikit juga berkaca dari tahun yang lalu sudah curi start begitu. Kalau larangannya tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei sudah ada yang pulang kampung dalam tanda kutip duluan. Bagaimana antisipasi pemerintah kota? Ya sudah, jadi saya lihat bahwa awal puasa ini sudah cukup ramai awal puasa, kita pantau tim sebenarnya sudah indikasinya bahwa mobil luar kota sudah masuk di kota ini semuanya, dan ini kelihatannya setelah kita pantau akhirnya banyak yang kembali, sehingga dia mencuri sekat memang banyak sekali. Dengan cara mencuri sekat ini, tim satgas kita memang nilai satu hal yang harus masuk ini, akhirnya kita cek, kita periksa, dia bawa swab sehat, dia sudah rapid 2 kali, ya sudah protokol kesehatan. Intinya bahwa protokol kesehatan harus betul-betul disiplin, tidak bisa. Jadi kalau dia itu tidak menggunakan alat-alat itu, hari ini pun masuk yang dari kita itu tetap kita tanya. Kalau kita tanya tidak bawa itu, ya mohon maaf, masih tetap masuk. Sederhananya bagaimana nanti pada prakteknya pemerintah kota mendiferensiasi, Pak? Yang mana yang pulang kampung, yang mana yang mudik, kemudian yang mana yang mobilitasnya memang dengan alasan mendesak. Karena kan yang alasan mendesak dan perjalanan dinas ini kan tidak dilarang sama sekali dalam aturan Permenhub ini. Ya, jadi saya punya satgas di semua kelurahan ya. Jadi saya punya satgas di semua kelurahan, Pak RT ada satgas ya. Kalau dia itu ada kematian, mungkin dia itu ada warga yang sakit, itu sudah kita sosialisasikan. Tapi kalau memang betul-betul dia berkerumunan, pulang dan sebagainya, satgas ini juga akan melaporkan pada satgas pusat di kota. Karena pada saat ini memang hanya baru tinggal 30 yang kuning RT saya. Jadi kalau semuanya sudah hijau. Tapi yang hijau ini satu hal yang memang harus kita jalankan. Seminggu sebelum puasa, ruang isolasi rumah sakit itu harus kita kosong. Sehingga di rumah bisa mengikuti hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu yang dari luar berbondong-bondong itu mohon maaf, kita stop dulu. Karena kita menyelesaikan internal. Karena kota kita itu diatur di 3,5 itulah yang kita tekankan biar sampai nanti biar semuanya siap. Pak Maidi, kalau kita berkaca dari apa yang terjadi akibat pandemi ini kan dampaknya kan berlibas seluruh sektor perekonomian, termasuk juga sektor pariwisata dan juga termasuk sektor transportasi misalnya. Dalam kasus aturan ini kan transportasi terdampak. Apa yang menjadi jaminan dari pemerintah kota bahwa yang namanya kondektur, yang namanya sopir akan terjamin kehidupannya nanti di Madiun kalau aturan ini dilaksanakan? Ya, jadi begini. Khususnya kota ini memang kota transit ya. Kita transit dari mana-mana ke situ. Satu hal bahwa tatkala ini larangan, tetapi dia itu protokol kesehatannya ketat, pada saat ini masih ada pembebasan. Jadi, sekarang semua kelurahan itu sudah ada lumbung pangan untuk kegiatan, kebutuhan, semuanya cukup. Dan semua yang kena dampak dari COVID ini sekian ribu orang ini kita jamin. Tetapi orang luar yang masuk ke kota tidak ada jaminan untuk itu. Sehingga dengan kondisi-kondisi inilah ekonomi kita tetap jalan cukup bagus, tetapi kita ekstra ketatnya COVID kita ekonomi tetap kita gas. Tetapi protokol kesehatan wajib, tidak ada sifatnya toleransi kegiatan-kegiatan yang makan. Ya, terakhir ke Bu Masda. Bu Masda, kalau kita lihat dalam aturan ini juga tidak ada larangan untuk wilayah aglomerasi.
wilayah yang berdekatan secara kabupaten dan mobilitasnya tinggi, misalnya seperti Jabodetabek, kalau di Jawa Tengah itu ada Seloraya, kemudian di Surabaya itu Surabaya Raya dan lain sebagainya. Anda melihat bagaimana pelaksanaan aturan ini? Ya, jadi ini yang saya katakan implementasinya tadi. Benarkah itu dilaksanakan dengan cukup disiplin? Artinya masyarakat kita itu tahu jalan-jalan jalan-jalan tikus, bukan jalan utama di mana para petugas ada di sana. Mereka biasanya juga bisa pergi satu wilayah ke wilayah lain dengan melalui jalan-jalan tersebut. Contoh, kalau masalah regionalnya, misalnya Jabodetabek, kita mau ke Bandung. Kalau kita lewat tol, banyak petugas di sana. Tapi kemudian itu ternyata bisa dilakukan dengan lewat Bogor, lewat Puncak, kemudian ke Bandung. Sama kan? Artinya ada banyak jalan-jalan kecil yang jumlahnya ratusan dan ribuan yang juga mesti dijaga oleh para petugas yang harus diturunkan. Berapa banyak yang harus diturunkan untuk itu? Sementara ada metode pengendalian yang dikenal sangat efektif, yaitu tracing. Tapi itu kemudian tidak terlalu kita perhatikan. Itu yang dilaksanakan mulai dari November sampai hari ini. Dan itulah yang menurunkan jumlah kasus kita sangat bermakna sekali sampai hari ini. Ini sudah minggu ke-13 penurunan kasus. Tapi nggak pernah ada yang menyinggung ini. Dan sudah 3 kali libur panjang di tahun 2021 tanpa ada kenaikan kasus. Tidak ada yang mengangkat ini. Kenapa orientasinya mengacunya pada tahun 2020 yang semua kasusnya naik? Kalau menurut pandangan kami karena pada saat itu salah pengendalian. Nah, yang mengendalikan pada saat itu yang menurut kami yang harus dievaluasi. Oke, terima kasih catatan Anda, Bu Masda, yang merupakan epidemiolog, dan juga Pak Maidi, Wali Kota Madiun. Jadi pentingnya sosialisasi bagi semua masyarakat siapapun terkait dengan aturan Permen Hub ini.